Ya, inilah ya yang buat kita semakin malas untuk menonton tim nasional Indonesia. Ya seperti ini pertandingan ini. Indonesia versus Iran dibantai 3-0 kita si U20 ini. Anak asuhan pelatih lokal pride kita, Coach Indra Safri, yang telah membawa juara Piala AFF U19 ini, sekarang main di Piala Asia U20 ini. The local pride dari Bung Bawel dan juga para kroni-kroninya tentunya. Coach Indra Safri akhirnya sukses dibantai oleh tim nasional Iran dengan skor yang tidak terlalu mencolok ya, cuma 3-0. Itulah kondisinya sekarang Indonesia. Jadi semoga dengan kekalahan ini, bukan kekalahan ya, kemenangan ini, Bung Towel dan kawan-kawan menjadi puas dan bangga dengan lokal pride yang mereka canangkan dan mereka impi-impikan sejak eranya STY berada di Indonesia. Itu saja ya. Tapi bohong, Indonesia dibantai 3-0. Jadi kita mau marah sekarang ini. Di mana tanggung jawabnya Bung Towel dan kawan-kawan, juga PSSI yang semena-mena telah memecat pelatih kita Sintayong demi local pride apalah. Dan inilah hasilnya. 3-0 itu sudah harga yang pantas untuk kita. Itu kita tidak dibantai 6-0 saja sudah bagus itu kemarin itu. Mungkin ada unsur nggak tega juga dari Iran terhadap Indonesia karena sesama negara muslim, jadi masih ada respect mereka. Udahlah, kita roasting aja timnas ini, emang mainnya jelek, sudahlah. Dari segi kualitas juga nggak sama lah dengan Iran ya. Iran sudah jauh berbeda, jadi gol sudah menunggu waktu saja untuk Iran pertandingan kemarin. Jadi kita sudah satu babak aja kita sudah matikan televisi ya tadi malam, karena sudahlah nggak ada harapan, karena dari segi permainan, dari fisik, dari pressing kita sudah mentok. Kita beda kelas memang dari Iran, jadi sudah nggak ada harapan lah kepada Iran. Di match yang lain, Uzbekistan mampu menang melawan Yaman dan nanti akan menjadi lawan kita. Uzbekistan ini memang kita berada di grup neraka ya di sini, karena di sini ada Iran yang kita tahu sendiri ada langganan Piala Dunia, wakilnya Asia, dan ada Uzbekistan dari juara bertahan Piala Asia U20 ini. Dan kita juga berada di pot ketiga ya, atau keempat kemarin. Jadi kita tidak diunggulkan, dan itu sudah realistis karena kita juga segini-segini aja kemampuan kita. Track record Coach Indra Safri sendiri di Piala Asia U20, kalau dulu U19 ya eranya Evan Dimas, juga nggak bisa berbuat apa-apa. Walaupun di babak kualifikasi mampu mengalahkan Korea Selatan, eranya Evan Dimas kala itu 3-2 di Stadion Gelora Bung Karno. Namun di saat memasuki Piala Asia U19, sekarang U20, Coach Indra Safri tidak mampu berbuat banyak. Dan kita juga langsung terlempar waktu itu dari fase grup, dan mungkin kali ini juga kita akan segera terlempar dari fase grup. Jadi kalau ada mimpi lolos ke Piala Dunia U20, masuk semifinal Piala Asia U20, otomatis lolos satu tiket ke Piala Dunia U20 di Amerika. Kalau untuk sekarang rasanya kita mimpi yang terlalu tinggi. Kita tidur aja nggak kok bermimpi ya untuk saat ini kayaknya. Ya itulah, kapan lagi kita akan merosting, membuli dari timnas kita ini. Saatnya kita membuli. Kalau kemarin kita memuja, sekarang kita bully ya kesempatan kita, karena mainnya sangat jelek. Ya udahlah, nanti setelah ini kita lawan Uzbekistan. Kita tentunya juga nggak berharap lebih, nggak dihajar dengan banyak gol aja kita juga sudah bersyukur. Dan terakhir lawan tim Timur Tengah yang paling tidak diunggulkan, semoga saja kita juga bisa meraih kemenangan lah ya paling enggak, atau draw ada juga sudah bagus, karena juga lawannya juga tim-tim dari Timur Tengah yang menjadi momok bagi kita sejak era zaman jahiliyah dulu. Timnas kita ya, memang tim-tim dari Arab ini menjadi momok untuk kita. Visinya tinggi-tinggi, posturnya gede-gede, jadi ya kita kecil-kecil. Daya pressing, daya jangkauan kaki, dribblenya, dan terutama adalah
sundulan bola mati. Jadi kita diajar dari bola-bola mati, bola-bola udara, kita sudah nggak mampu apa-apa sejak dulu itu. Sejak era zaman jahiliyah lah, PSSI zaman jahiliyah kita juga seperti itulah kalau tim-tim dari Timur Tengah ini. Jadi ya kita rasanya no comment aja ya tentang timnas U20 ini. Mau dibahas apanya lagi? Dari strategi juga sudah kita lihat di babak, bukan di babak ya, di turnamen di Sidoarjo kemarin, mini turnamen cup bersama Yordan, kita juga dibantai habis, cuma menang lawan India yang mainnya juga kayaknya gak serius. Jadi ya sudahlah, ya segitu, emang kualitas kita segini, kita nggak expect lagi, nggak berharap lagi tentang timnas U20 ini. Meskipun kita sempat bermimpi juga timnas ini akan bisa mengulang kejayaan dari kakaknya timnas U23 di kemarin yang bisa lolos ke semifinal, sampai ada playoff juga, drama melawan Guinea di Perancis. Itu seperti mimpi ya kemarin, yang menjadi kenyataan saat kita masih bersama Sintayong dulu. Namun mimpi itu akhirnya juga satu persatu dihapus atau dihilangkan jejaknya oleh PSSI sendiri, entah dengan alasan apa, kita nggak pernah paham hingga saat ini, hingga detik ini. Kita juga belum puas dengan alasan PSSI mengganti Sintayong, dan tanda-tanda akan kemunduran timnas Indonesia sudah semakin terlihat dari timnas U20 ini ya. Kita kalah, dan nanti kalau lawan Uzbek kita dibantai, ini semakin memperjelas dari perjalanan timnas kita mau kemana arahnya setelah kita merubah secara drastis dari timnas kita, merubah pelatihnya yang lagi bagus-bagusnya dengan pelatih yang memang keren sebagai pemain, legendanya Barcelona, legendanya Ajax, Patrick Kluivert, namun juga belum memiliki track record kepelatihan di timnas yang sama lah seperti Sintayong yang telah main di Piala Dunia sebagai pelatih. Jadi kita underestimate kali ini ya. Kita lihat aja lah nanti. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jersey timnas bikinan Erspo yang ditujukan untuk para supporter, yang bisa dikatakan jersey yang paling murah, yaitu 190.000. Untuk jersey supporter ini banyak menuai kritik dari para fan karena modelnya jauh berbeda dengan jersey yang dikenakan timnas. Ini bisa menjadi kerugian besar miliaran rupiah untuk Erspo.